Kisah nyata, arwah Anissa menuntut balas kematiannya. Minggu pagi itu setelah beribadah di pura, aku memutuskan untuk menziarahi makam temanku di daerah Jawa, tepatnya di Tangerang. Setelah menaburkan bunga segar dan air mawar, aku pun mendoakannya. Saat aku memutuskan untuk pulang, mataku sempat melihat kuburan yang penuh dengan semak-semak yang sudah tidak terawat lagi. Aku menghampiri bapak penjaga makam yang sedang duduk menikmati kopi hangat dan kue pancong. "Permisi pak, mau tanya, semua makam di sini terawat dengan baik, tapi kenapa makam yang satu itu seperti terlantar?" Tanyaku heran sambil menunjuk ke arah kuburan tadi. Bapak penjaga makam itu menghela nafas berat. "Neng mau dengar kisahnya?" Aku pun mengangguk iya, kataku penasaran. Lalu penjaga kuburan itu pun mulai bercerita. Nama gadis itu Anissa, biasa dipanggil Nisa. Usianya baru 19 tahun. Wajahnya cantik, kulitnya putih, dan rambutnya panjang. Setiap pria yang meliriknya pasti akan suka. Namun tak ada yang menduga bahwa kecantikan yang dia miliki justru menjadi malapetaka baginya. Banyak pemuda yang jatuh hati, namun ada pula yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh Anissa. Nisa hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya telah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama kedua kakaknya. Kakaknya yang pertama laki-laki bernama Ujang, dan pekerjaannya hanyalah seorang nelayan. Sedangkan kakaknya yang kedua bernama Fitri. Ia mengalami cacat fisik, kehilangan tangannya sejak lahir. Namun kemiskinan tidak membuat Nisa putus asa. Setelah tamat SMA, ia bertekad untuk membantu kakaknya yang pertama bekerja. Nisa bersyukur diterima kerja di Moon Hospital sebagai office girl. Walaupun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya ia bisa sedikit membantu kakaknya Fitri yang sangat menyayanginya. "Uangmu gunakan untuk keperluanmu saja, Nisa," kata Fitri. Tapi Nisa selalu keras kepala. Ia tetap ingin membantu meringankan kebutuhan dapur. Melihat adiknya yang sangat tulus membantu, kedua kakaknya selalu bersyukur. Suatu hari Ujang bertanya kepada Nisa, "Apakah kamu tidak kepikiran untuk punya pacar?" Nisa menjawab dengan tersenyum. "Nisa belum kepikiran sampai ke sana," kata Nisa dengan suaranya yang lembut. Suatu hari, Ujang, Fitri, dan Nisa sedang menikmati pisang goreng dan teh manis hangat buatan Nisa. Mereka bertiga bingung dengan kedatangan Lucky dan ibunya ke rumah. Kedua tamu itu berpakaian sangat rapi seperti mau menghadiri hajatan. Tapi begitu tahu maksud kedatangan mereka, Ujang, Fitri, dan juga Nisa terkejut. Tapi yang paling terkejut adalah Nisa. "Niat kami kesini untuk melamar Neng Nisa menjadi menantu kami," kata ibunya Lucky. Mendengar penuturan ibu Lucky, tentunya membuat Ujang dan Fitri sangat bahagia menerima lamaran itu. Tapi tidak dengan Nisa. Nisa belum kepikiran untuk menikah. Nisa ingin kuliah,
untuk mewujudkan cita-cita menjadi perawat. Karena itu Nisa bekerja untuk meringankan beban keluarga. Kata Nisa menolak dengan halus. Ucapan Nisa itu tentu membuat Lucky kecewa. Namun ibu Lucky merayu Nisa supaya menerima lamaran Lucky. Kalau Neng mau kuliah, mudah saja. Setelah menikah nanti, ibu akan menjual sebagian tanah peninggalan almarhum ayah Lucky untuk membiayai kuliah Neng Nisa, kata ibu Lucky. Akang pun akan membantu kehidupan kedua kakakmu, kata Lucky tegas. Lucky sebenarnya pemuda yang cukup tampan, sangat serasi bila bersanding dengan Nisa. Mendengar rayuan dari ibunya dan Lucky, Nisa hanya diam. Aku merasa Kang Lucky bukan jodohku. Hati Nisa berontak. Semuanya kakak serahkan padamu, Nisa. Kami sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, kata Fitri. Nisa merespon dengan menggeleng lemah, menunjukkan kalau dia benar-benar belum ingin menikah. Perilakunya membuat Lucky kecewa. Ya sudah Lucky, mungkin Neng Nisa belum mau menikah. Pernikahan tidak bisa dipaksakan, kata ibu Lucky menasehati. Lucky merasa sangat malu. Ia memandang Nisa penuh dendam. Sebenarnya Nisa mengenal Lucky. Pria itu bekerja di tempat yang sama seperti Nisa. Bedanya, Lucky menjadi supir ambulan di Moon Hospital, sedangkan Nisa menjadi office girl. Sikap urakan Lucky yang suka mengganggu wanita membuat Nisa tidak suka. Ia pun tidak menduga kalau Lucky tiba-tiba datang melamarnya. Kejadian Nisa menolak Lucky ternyata membuat Lucky patah hati dan ingin memberi pembalasan terhadap Nisa. Kalau saya tidak bisa menjadikan Nisa sebagai istri, maka orang lain pun tak akan pernah bisa, gumam Lucky dalam hati. Minggu demi minggu berlalu. Kejadian penolakan itu dipikirkan biasa saja oleh Nisa dan kedua kakaknya. Nisa pun seperti biasa melakukan aktivitasnya sebagai office girl di Moon Hospital, yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Hingga pada suatu hari, ada peristiwa yang membuat kedua kakak Nisa khawatir. Hingga larut malam, kenapa Nisa belum pulang juga? Tanya Fitri cemas. Ujang, pergilah kamu mencari Nisa, kata Fitri lagi. Di mana kamu Nisa? Pikir Ujang ketika tiba di Moon Hospital tempat Nisa bekerja. Ujang kemudian mencari tahu ke rumah bunga sahabat Nisa. Waduh Kang, Nisa sih sudah pulang dari tadi jam 8 malam, kata bunga. Lalu kemana perginya si Nisa? Batin Ujang dengan khawatir. Ternyata sampai pukul 12 malam Nisa tidak juga pulang. Kang Asep, Akang melihat Nisa. Sudah jam segini dia belum pulang juga, tanya Ujang yang menghampiri Asep di pos ronda. Akang juga tidak melihat si Neng Nisa. Memang perginya kemana? Asep balik nanya. Dari pas dia pulang kerja belum juga pulang ke rumah. Saya sudah mampir ke tempat kerjanya dan ke rumah teman-temannya, tapi tidak ada. Ujang menjelaskan. Nisa tidak pernah berperilaku seperti ini.
Biasanya ia pulang ke rumah tepat waktu, kata Ujang semakin cemas. Warga setempat yang kasihan pun menghampiri Ujang untuk membantu mencari Nisa. Aneh, semua orang sudah mencari ke semua tempat, sampai ke sanak saudara, bahkan rumah sahabatnya juga. Tapi Nisa tidak juga ditemukan, kata salah satu seorang tetangga yang ikut mencari Nisa. Lebih baik kita laporkan saja kejadian ini ke polisi, Jang. Saran kepala desa setempat kepada Ujang. Akhirnya dengan ditemani oleh beberapa warga, Ujang pun melaporkan kejadian menghilangnya adiknya. Kami dari pihak kepolisian belum bisa bertindak karena belum ada yang dicurigai membawa kabur Nisa. Begitulah saat Ujang melapor ke pihak berwajib. 3 hari setelah menghilangnya Nisa, desa itu mendadak menjadi heboh. Nisa telah ditemukan, tapi kondisinya sudah tidak bernafas. Menerima peristiwa ini sulit dibayangkan betapa hancur dan sakit hatinya kedua kakaknya Nisa itu. Adik yang begitu kusayangi ternyata ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, kata Fitri di balik isak tangisnya. Badan Nisa penuh dengan luka tusukan, lehernya terjerat seutas kawat. Dan yang lebih ironis, waktu ditemukan, tubuh Nisa dalam keadaan tanpa busana. Fitri berulang kali pingsan karena tidak tega melihat kematian adiknya yang tragis itu. Siapa manusia laknat yang membunuh Nisa dengan cara biadab ini? Kata Ujang tak tahan memendung air matanya. Ujang yakin Nisa diperkosa sebelum dibunuh. Mayat Nisa ditemukan oleh seorang nelayan. Saat itu dia mau mengikat perahunya. Ia terkejut melihat sesosok mayat dalam posisi tengkurap, mengambang di atas laut. Sedangkan tangan dan kakinya terikat seutas tali. Jelas, saudari Nisa adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan yang sadis, kata salah satu polisi. Berita tentang kematian Nisa pun menyebar. Bayangkan, seorang perawan desa meninggal dalam keadaan tragis, kata pembawa acara berita yang ada di televisi. Kejadian tragis itu pun menjadi pembicaraan warga. Sanak familinya sedang tekun berzikir di dalam tahlilan. Dengan sembunyi-sembunyi, Ujang pun pergi meninggalkan rumahnya, menjumpai seseorang di dekat laut. Orang itu memang hidup sendiri, jauh dari perkampungan, karena ia sudah lama diusir. Orang tersebut menguasai dunia ilmu hitam, dan semua orang membencinya. Saat berdiri di muka pintu, Ujang memberi salam. Dari dalam keluar nenek tua berbadan kurus yang diketahui dengan sebutan Nenek Siti. "Masuklah," kata Nenek Siti mempersilahkan Ujang masuk. "Aku mengerti, kamu telah ditinggalkan adik tercintamu. Kamu pasti penasaran, siapa yang telah melakukan perbuatan biadab itu dan ingin menuntut balas, bukan?" Terka Nenek Siti, seakan-akan Nenek Siti dapat mengetahui maksud kedatangan Ujang. Ujang terhentak ketika mengetahui kekuatan Nenek Siti. Betul kata orang kampung, Nenek Siti bukanlah orang biasa. "Ya Nek, saya mau orang laknat itu mati dengan tragis, seperti mereka menghabisi nyawa adikku," jawab Ujang.
Nek Siti menghela nafas berat. Sambil membuang nafasnya perlahan-lahan, Nek Siti kembali membuka matanya. Nenek melihat adikmu diperkosa dan dibunuh oleh 4 orang pemuda. Satu di antaranya pria tampan, dan 3 orang lagi sepertinya orang suruhan. Tapi dalang dari semua ini ialah pria tampan itu, ucapnya dengan sorot mata merah, melotot memandang Ujang. Seluruh badan Ujang gemetar. Ia coba membayangkan dalam dirinya bagaimana penderitaan Nisa. Adik tersayangnya mencoba melawan biadab-biadab itu. Tanpa terasa air matanya jatuh menetes. Apa rencanamu? Mau dibunuh saja para pemerkosa dan pembunuh adikmu itu? Tanya Nek Siti sambil tertawa. Buatnya, menghabisi nyawa orang seolah-olah kegiatan yang sangat mengembirakan. Ujang mengiyakan penuh amarah dan dendam. Untuknya, tidak ada hal lain selain menuntut balas atas kematian Nisa. Saya mau mereka semua mati, Nek. Cetusnya penuh dendam. Malam itu tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Setelah terjadi perjanjian rahasia antara Ujang dengan Nenek Siti, mereka berdua pergi meninggalkan gubuk Nenek Siti di tengah pesisir pantai itu. Keduanya melangkah menjelajahi kegelapan malam. Lokasi yang dituju adalah tempat tanah pemakaman umum. Bulan yang cantik mengumpat di balik awan. Langit terlihat gelap tanpa ditemani bintang. Di malam yang sunyi itu, tidak ada satupun orang yang mengetahui apa yang akan dikerjakan Nenek Siti dan Ujang di tempat yang terkesan angker itu. Lolongan serigala di kejauhan sepertinya memberi sambutan selamat datang untuk mereka di tempat pemakaman umum itu. Gundukan tanah di mana Nisa dimakamkan masih terlihat merah dan basah. Nisan yang mengukir namanya masih nampak jelas. Bunga segar yang menyelimuti tanah merah itu masih mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Tubuh Ujang terasa gemetar. Ia bersujud di depan pusara Nisa, seakan tidak bisa membendung tangisannya. Ia menangis sejadi-jadinya. Hentikan dulu tangisanmu, Ujang. Kita masih ada kegiatan yang perlu dilakukan, ucap Nenek Siti. Matanya melotot dingin melihat nisan makam Nisa yang diam. Di dalam kegelapan malam itu, Nenek Siti memandang Ujang. Kesinikan tangan kirimu. Lekaslah, Jang, tuturnya. Untuk apa saya harus memberikan tangan kiri saya, Nek? Tanya Ujang bingung. Maka saat itu juga, keras, Nenek Siti menggigit jempol tangan kiri Ujang dengan giginya. Ujang terkejut sesaat, dan darah kental menetes dari jempolnya yang luka. Apa yang nenek lakukan? Tanya Ujang. Nenek Siti menekan jempol Ujang supaya darah kental itu mengalir dan menetes menyirami makam Nisa. Aduh, sakit, Nek, kata Ujang meringis menahan sakit. Rasa sakit yang kamu rasakan sama sekali tidak sebanding dengan yang adikmu alami dan yang adikmu rasakan. Paham? Gertak Nenek Siti. Ujang tidak menyadari ayat Yasin sedang bergema di rumahnya melantunkan doa untuk Nisa yang sudah berada di surga. Tapi di malam Jumat Kliwon ini,
ia dan seorang nenek yang menganut aliran sesat sedang melakukan ritual untuk menuntut balas. Hanya karena ingin menuntut balas, aku mau melakukan jalan sesat ini, gumam Ujang di dalam hati. Sambil terus menekan jempol Ujang, Nenek Siti membaca mantra. Lalu keanehan pun terjadi dan membuat Ujang takut serta bingung. Mengapa tetesan darah yang menetes ke kubur adikku mengeluarkan asap, Nek? Tanya Ujang kaget. Nenek Siti tertawa. Suara tawanya terdengar begitu sangat menyeramkan. Ayo, mari pulang. Biarkan adikmu sendiri yang menuntaskan dendamnya pada pembunuh dan pemerkosa yang laknat itu. Ucapnya sesaat, lalu menarik tangan Ujang yang masih terdiam di depan makam Nisa. Angin bertiup sangat kencang menggoyangkan pohon. Dedaunan pun terlihat berguguran. Petir bergema. Rintik demi rintik hujan mulai turun. Dan dalam waktu singkat sudah membasahi bumi dan makam Nisa. Kekuatan gaib sudah menguasai makam Nisa. Ujang masih terpana di depan makam. Padahal ia sadar, angin semakin kencang dan hujan semakin deras membasahi tubuhnya. Matanya nanar, menatap gundukan tanah merah kuburan yang mulai basah. Tiba-tiba kuburan Nisa beranjak turun naik, seakan ada yang mendorongnya dari dalam. Lekas Jang, jangan kamu tengok lagi makam adikmu. Biarkan Nisa yang menuntut balas akan kematiannya itu, kata Nenek Siti. Suara serigala terdengar melolong lagi, menambah suasana mistis di malam keramat itu. Nenek Siti menarik paksa lengan Ujang, tapi Ujang tetap nekat bertahan. Lekas Jang, kita mesti kabur. Rohnya sangat ganas dan tidak mungkin dihentikan, kata Nek Siti. Apa yang nenek lakukan terhadap Nisa? Kata Ujang bingung. Nenek Siti kelihatan marah. Sudah aku bilang, Nisalah yang akan menyelesaikan dendamnya. Kalau kita tidak segera kabur, kita akan menjadi korbannya juga, jawab Nek Siti. Akhirnya pun mereka pulang. Setelah beberapa hari, kisah misteri balas dendam pun dimulai. Saat itu Luki habis mengantarkan Makiat, korban kecelakaan, ke rumah duka di daerah Jakarta Selatan. Karena merasa lelah, ia sengaja memarkirkan ambulannya di pinggir jalan yang agak sepi. Dan hanya dalam waktu singkat ia sudah tertidur lelap. Baru setengah jam tertidur, ia terbangun. Tubuhnya penuh dengan keringat. Ia mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tubuhnya kaku seperti mayat dan dikerubungi banyak lalat dan belatung. Pertanda apa ini? Gumamnya. Matanya melihat jam di tangannya. Ternyata tepat pukul 12 malam. Ia kemudian beranjak turun, berharap warung kopi di seberang masih buka. Udara malam terasa sangat dingin dan membuat Luki semakin ngantuk. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan Luki kedinginan. Sial, warungnya sudah tutup. Peginya kesal. Dan saat dia berbalik, "Hah?" katanya. Luki terkejut melihat pintu belakang mobil ambulannya dalam keadaan terbuka. Ia bergegas mau menutupnya.
Tapi suara wanita yang lembut membatalkan niatnya. "Sendirian aja, Kang." Lucky menoleh ke belakang dan dia melihat sosok penampakan yang mengerikan dan amat menyeramkan. Balutan kain kafan menutupi tubuh penampakan itu. Rambutnya panjang sepinggang dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan nanah yang berbau busuk. Pocong itu menghampirinya. Jangan!" Lucky berteriak ketakutan. Ia menjauh, tapi tangan yang berkuku panjang itu dengan cepat menangkap dan membawa Lucky ke hadapannya. Tangan-tangan itu menusuk jantung Lucky, seakan-akan ia tahu itulah pusat yang membuat Lucky hidup. Lucky tewas tanpa mengeluarkan suara. Sejak peristiwa itu, roh Nisa terus bergentayangan menemani kesunyian malam setelah 100 hari kematiannya. Ia menemui orang-orang yang sayang kepadanya. Saat menemui kedua kakaknya, mereka langsung tidak sadarkan diri. Penampakannya sangat menyeramkan. Wajahnya yang cantik dan selalu ceria, kini pucat. Tatapan matanya yang dulu berbinar, kini tampak sendu. Tubuhnya pun masih berbalut kain kafan putih yang penuh lumpur. Warga di sana sangat ketakutan. Setiap malam Jumat, mayat yang dihidupkan untuk membalas dendam itu menemui keluarga dan sahabatnya. Menurut beberapa warga yang secara tidak sengaja melihatnya, arwah perawan itu selalu menangis sambil terbang keliling kampung. Ada juga para nelayan yang mendengar rintian dan lolongan minta tolong saat mereka mau mengikat perahunya di tempat mayat Nisa ditemukan. Tapi tak ada satupun yang berani menolongnya, karena hanya mampu mendengar, dan setelah itu lari terbirit-birit. Sekalipun Nisa sudah menuntut balas, tapi arwahnya masih tetap berkeliaran di malam yang sunyi. Ia seolah-olah masih belum bisa menerima kematian yang menjemputnya tiba-tiba di saat ia masih ingin mewujudkan semua impian mulianya untuk menjadi seorang perawat. Begitulah kisahnya, Neng. Tapi yang paling harus disalahkan atas keganjilan ini adalah Nenek Siti, yang sekarang entah ada di mana. Dan setelah 1 tahun, barulah roh gadis cantik itu menghilang, kata bapak penjaga makam itu menutup ceritanya. "Lantas, kenapa sekarang makam Nisa jadi tak terawat lagi, Pak?" tanyaku. "Kejadian naas itu telah berlalu 24 tahun silam. Makam Nisa jadi tak terurus karena kedua kakaknya telah lama meninggal. Sementara sanak familinya yang lain sudah pindah entah kemana," pungkas bapak penjaga makam itu sambil menyeruput kopinya yang tinggal sedikit.